Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast UNBL edisi Ramadan. Kali ini kita bersama dengan Bapak Abdul Aziz Muslim. Selamat datang Bapak. Pada episode kali ini kita akan bertanya bersama Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan bersama Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya bagaimana? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Tarawih tiap malam? Alhamdulillah. Sahurnya makan apa Pak biasanya? Ya variasi lah, macam-macam. Variasi ya biasanya kalau sahur itu kita makannya itu makan makanan tradisional aja lah, nggak berat-berat. Ya mungkin nasi sama ikan kering ya biasanya ya. Ya intinya tidak memberatkan dalam pembuatannya dan juga ketika dimakan pun tidak memberatkan tubuh. Iya. Supaya ketika setelah sahur nanti tidak memberatkan mata menjadi mengantuk, iya. Agar juga dapat melancarkan ibadah setelah sahur. Setelah sahurnya. Iya. Ya, jadwal buka puasa bersama sudah padat ya? Alhamdulillah padat. Alhamdulillah. Iya. Oke. Pada episode kali ini Bapak ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial Instagram kemahasiswaan.unbl. Iya. Sama juga ada pertanyaan titipan dari tim kreatif podcast UNBL. Jadi izin Bapak langsung saja pertanyaannya boleh membacakan. Siap. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa hikmah terbesar dalam berpuasa? Monggo Bapak, silakan dijawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan kembali berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan juga para tabi'in serta para umat dari zaman dahulu ila yaumil qiyamah. Baik, untuk pertanyaan hikmah terbesar ya dalam ibadah puasa. Ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi as-siyamu junnah fala yarfus wa la yajhal fa in qatalahu aw syatamahu faqul lahu inni sha'im marratain. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-siyamu, puasa jika dikerjakan dengan benar, arti dikerjakan dengan benar itu kita berpuasa bukan hanya sekedar berpuasa ya, tapi kita mengikuti tata cara puasa yang benar, kita ikuti seluruh aturannya, sehingga puasa yang kita jalankan itu betul-betul bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berhasil menunaikan ibadah puasa itu, maka hikmah yang paling besar yang Allah janjikan kepada kita akan melahirkan junnah. Junnah itu adalah perisai yang tak nampak. Ini berkaitan juga dengan ayat Al-Quran yang Allah firmankan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini di ujung ayat di situ dijelaskan la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya hikmah terbesar daripada ibadah puasa itu akan menambahkan kualitas ketakwaan kita. Karena tentu ibadah puasa ini dari segi penamaannya saja, puasa artinya imsak. Imsak itu menahan diri. Menahan diri bukan hanya daripada dahaga dan juga lapar, tapi menahan diri daripada musuh terbesar manusia. Kita tahu ya, bahwa dikatakan dalam hadis bahwasanya para iblis dan komplotannya itu di saat bulan Ramadan dia dipenjara ya. Tapi makna dipenjara ini bukan berarti mereka betul-betul terbelenggu. Tapi karena umat muslimin yang betul-betul menjalankan ibadah puasa sehingga para iblis dan komplotan itu kewalahan untuk menggoda para kaum muslimin yang berpuasa saat itu. Jadi orang yang berpuasa dia akan bisa menahan dirinya daripada godaan hawa nafsu dan juga godaan musuh terbesarnya itu syahwat. Hawa nafsu dan syahwat ini musuh besar kita selain setan. Hawa nafsu dalam arti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saat beribadah puasa itu melatih diri kita agar menghindari kebiasaan kita. Itu melatih. Yang biasanya kita makan di jam-jam tertentu ya. Misal yang biasa sarapan, mungkin sarapan, ada yang sarapannya berat duluan ya.
Ada juga yang sarapannya mungkin di atas jam pagi ya, Iya, jam mendekati siang biasanya. Tapi siangnya makan lagi pasti kan. Pasti. Jadi biasanya jam 10 itu makannya bisa dibilang makan makanan yang ringan seperti kue, jajan-jajanan mungkin. Tapi nanti jam 12-nya dia makan nasi kan. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita mengikuti hawa nafsu, bisa saja nasinya itu karena bilangnya gini, orang Indonesia ini khususnya gini, dia nggak makan kalau nggak makan nasi, Ya. ya kan? Nah, orang Indonesia ini uniknya gitu, dia nggak makan kalau nggak makan nasi. Jadi kalau pagi itu dia nggak makan nasi, bisa saja di siang harinya itu nasinya didobel, karena menggantikan makan pagi tadi katanya belum sarapan. Padahal dia mungkin mau konsumsi jajanan atau kue-kue yang manis mungkin ya, atau yang asin, gorengan mungkin, yang mana itu sebenarnya juga tinggi dalam kalori ya, berat juga sebenarnya itu. Makan di siang hari, nasinya banyak, apalagi lauknya ya macam-macam. Itu macam-macam. Nah, kemudian nanti di sore atau di malam harinya itu nggak bisa ditinggalkan itu. Kebiasaan kita juga maka. Nah, dengan ibadah puasa ini akan melatih diri kita makan secukup mungkin ya, dan menahan diri agar tidak berlebihan dalam memakan sesuatu dan mengkonsumsi sesuatu. Nah, itu dari segi hawa nafsu. Sehingga kalau kita berhasil menahan makan, menahan minum yang berlebih ya, tentunya di jam-jam tertentu yang disyaratkan dalam ibadah puasa, itu akan membuat aktivitas kita atau keseharian kita itu lebih ringan untuk dikerjakan. Terutama ibadah. Tentu hidup di dunia ini bukan mencari dunia saja kan. Walaupun ada ayat yang berbunyi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia, tapi tetap hidup di dunia ini tujuannya yaitu akhirat. Kita tidak memungkiri bahwasanya kita butuh pada dunia, tapi jangan pernah menjadikan kehidupan kita di dunia ini seutuhnya untuk dunia. Maka kita sebagai umat yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW yang menganut agama Islam, kita harus menyeimbangkan, membalanskan antara dunia dan akhirat. Nah, maka dari itu, dengan ibadah puasa akan melatih kita pertama, mendapatkan kebiasaan yang baik, artinya tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi, yang mana kalau kita berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, makan sering atau segala macam, itu akan membuat aktivitas kita menjadi berat. Salah satunya mengundang ngantuk biasanya ya. Iya. Ngantuk. Atau kadang-kadang ketika habis makan kita malas ya. Biasanya kebiasaan orang Indonesia yang tidak bagus juga ini habis makan tuh langsung rebahan ya. Rebahan. Yang mana itu nggak bagus sebetulnya ya. Jadi kita dengan berpuasa tadi yang biasanya pagi makan, siang makan, itu tidak makan, diganti dengan sahur. Ya, itu akan mempermudah kita ibadah sebetulnya. Nah, kemudian juga junnah tadi, perisai tadi yang tidak terlihat, itu fungsinya untuk mentamengkan diri kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang sia-sia. Atau yang bisa mengundang emosi antar dua kubu ya, antar manusia. Terkadang kita ini sering sekali bersih tenggang dengan lawan bicara kita. Kadang awalnya kita niatnya bercanda ya, tapi ternyata saking serunya kita bercanda, keasikan kita bercanda, sehingga tidak jarang kita itu memikirkan perasaan orang yang kita ajak bicara. Ya, saking serunya kita saling lempar canda, akhirnya apa? Menimbulkan perkelahian atau emosi yang tidak baik. Ya, dengan emosi ini kita dilatih. Dengan puasa ini kita dilatih agar tidak memancing emosi. Nah, dan tentu agar bisa mendapatkan itu harus kita pahami betul motivasi berpuasa. Karena tidak jarang orang yang berpuasa itu dia tetap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam saat dia beribadah puasa, yang mana akan menyebabkan ibadah puasanya itu tidak sah atau bisa dikatakan sia-sia. Nah, jadi hikmah terbesarnya adalah kita akan menjadi orang yang lebih bertakwa. Karena ketika kita berpuasa, kita akan menahan diri dari, mohon maaf, perbuatan yang tidak baik. Dan juga makan minum yang menjadi kebiasaan kita diubah polanya, ya, menjadi 2 kali saja kan, sahur, kemudian berbuka ya. Artinya itu dan kurang lebih jenjang waktunya kalau di Indonesia ya normalnya itu kan sekitar kurang lebih 12-14 jam itu jarak makan yang pertama sama makan yang kedua ya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia seperti itu, tidak seperti di negara-negara lain. Ada yang malamnya lebih sedikit daripada siangnya, sehingga untuk makan atau untuk mengkonsumsi makanan yang diberikan waktu itu sangat sedikit, sehingga harus betul-betul bisa memanage waktu. Karena gini,
di negara lain itu kalau dia waktu yang sedikit malam tadi, itu sulitnya adalah mengatur waktu antara berbuka, sholat maghrib, dan sholat tarawih nantinya. Kemudian sahurnya ya, itu sangat sulit. Dan bahkan mungkin tidurnya sangat sedikit. Ya, karena di malam hari itu kita boleh berbuka, artinya boleh memakan, konsumsi yang biasanya menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sehingga sangat sulit memanage ya, tidak seperti di Indonesia. Alhamdulillah kita dilahirkan dan diciptakan tinggal di Indonesia, bersyukur kita di Indonesia ini diberikan waktu yang ideal bagi kita, sehingga jarak kita berbuka sampai sahur itu panjang, kita bisa beristirahat ya. Tapi jangan juga kita habiskan malam itu untuk tidur saja, jangan, atau untuk makan saja, jangan ya. Itu akan menjadi barang yang merugi nanti. Mungkin itu hikmah terbesarnya akan menambahkan nilai kualitas ketakwaan kita, dan dampaknya nanti setelah berpuasa kita istiqomah, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya semoga terjawab atas pertanyaan yang sudah kalian sampaikan kepada kami. Mungkin untuk pertanyaan kedua boleh Bapak lanjut? Silakan. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana agar puasa tidak hanya menahan haus dan lapar. Ini kurang lebih sama yang Bapak jelaskan tadi Pak ya? Iya. Ya kan? Boleh Bapak? Boleh, baik. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi gini, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berpuasa khususnya ya, di 1 bulan penuh itu tak jarang kita merasakan haus dan lapar yang berlebih ya. Terkadang bahkan ketika haus dan lapar itu kesenggol dikit kita emosi ya. Iya. Aku belum makan ya, kalau kata orang Banjarnya kan, aku ini belum makan lah aja orang Banjar gitu. Kalau orang Indonesia kan, saya belum makan, saya haus ini, jangan bikin saya marah. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi memang Nabi pernah bersabda, kamin soimin walaysa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa di ibadah puasa itu kecuali rasa lapar dan juga rasa haus. Nah ini yang harus kita pahami betul ya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah itu bukan hanya sekedar dari kewajiban. Tapi kita harus merasa butuh pada ibadah itu. Bedakan kewajiban dengan kebutuhan. Kadang kewajiban kita hanya melakukan karena disuruh, ya. Beda dengan kita merasa butuh. Kalau kita merasa butuh pada akan hal itu, tentu kita mempelajari apa manfaat untuk kita. Iya. Apa sisi positifnya untuk kita. Terus bagaimana cara agar amalan yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi kita. Nah, maka agar puasa itu tidak hanya merasakan haus dan lapar, kita harus betul-betul mengetahui motivasi kita berpuasa itu untuk apa. Itu pertama. Yang kedua, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita sia-sia. Itu harus kita pahami betul. Karena tak jarang kita di zaman sekarang ini ya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita cepat-cepat ingin melaksanakannya dan kembali ke bulan yang seperti biasanya ya. Karena merasa di bulan Ramadan ini, wah kita lapar seharian, kita haus sehariannya. Padahal kita harus tahu, Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, yang mana nggak ada di zaman umat dulu ya. Ini salah satu hikmah atau rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau orang dulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, bahkan umat Nabi Ibrahim, itu berumur panjang. Ya, ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun ada ya. Betapa indahnya mereka yang bisa beribadah sampai 1000 tahun. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk kategori umat terlemah dan terkecil ya. Karena memang ukuran kita saja berbeda jauh dengan ukuran umat terdahulu. Dikatakan Nabi Adam itu punya ukuran 60 hasta. Kalau dimeterkan tuh kurang lebih 27 meter ya. Kita berapa meter kan? 1,5 meter aja sudah untung ya. Mentok 2 meter. Iya, mentok-mentok 2 meter. Normalnya Indonesia bahkan 160, 170 itu sudah lumayan ya. Beda dengan orang luar negeri yang memang memiliki postur yang lebih tinggi. Itu pun kalau dibandingkan dengan umat terdahulu itu kecil ya. Sama jauh. Kecil itu. Karena mungkin kalau diperkirakan pertimbangannya ya, perbandingannya kita tuh kayak semut bagi mereka ya. Bayangkan orang 27 meter, kita cuma 1 meter ya. Mau sombong apa gitu, orang-orang dulu aja yang lebih besar dia tidak sombong gitu, kita mau sombong. Nah, maka ini adalah hikmah atau rahmat yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad, di mana kalau kita beramal ibadah di bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan. Nah, terutama ada itu satu malam yang dikatakan lebih
baik daripada 1000 bulan ya. Artinya kalau kita dapat malam itu, ibadah di malam hari itu, pahalanya lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun. Kalikan berapa lama kita hidup ya, kalau misalnya kita insya Allah dapat semuanya. Nah, ini hikmah yang kita bisa dapatkan, bukan hikmah ya, tapi rahmat yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi ketika kita masuk di bulannya, kita betul-betul giat menekuni ibadah di dalamnya. Dan kalau kita niat dengan ikhlas ibadah puasa tadi, itu tentu akan mengubah akhlak kita, akan mengubah ketakwaan kita. Tentunya akan lebih baik. Bahkan diri kita nanti akan selalu merasa lebih buruk daripada yang lain. Karena ketika dengan berpuasa itu, kita akan dilatih diri kita agar tidak sombong. Ya, karena dalam bulan puasa itu mau kaya mau miskin sama-sama nggak makan, sama semua, sama-sama nggak minum ya. kecuali bagi yang tidak berpuasa. Kecuali orang yang tidak berpuasa. Jadi orang yang kaya, orang yang miskin saat bulan Ramadan nggak ada itu perbedaan. Dalam Islam nggak ada perbedaan. Orang kaya boleh minum sekian, orang kaya boleh makan sekian. Sedangkan yang tidak mampu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak ada. Semua dipukul rata. Nah di situ artinya sama rata. Orang kaya, orang miskin, tidak mampu, mampu itu sama. Ya. Orang yang keluarganya lengkap, mohon maaf, yatim piatu itu sama. Artinya semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan itu agar tidak mendapatkan hanya haus dan lapar, kita harus betul-betul memahami intisari daripada puasa. Jangan sampai kita hanya sekadar menjalankan kewajiban tanpa menyadari bahwa puasa ini sebagai kebutuhan bagi kita. Jadikanlah puasa itu sebagai kebutuhan sehingga kita ketika berpuasa sangat betul-betul menikmatinya. Baik, terima kasih. Mungkin ini jawaban yang bisa saya sampaikan. Iya, semoga dapat menjawab pertanyaan yang sudah kalian sampaikan kepada kami. Oke, baik, itulah jawaban-jawaban yang kalian tanyakan melalui Bapak Abdul Aziz Muslim. Semoga dengan apa yang beliau jawab dapat membuka wawasan kita untuk meningkatkan diri serta keimanan kita, membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, Bapak. Mungkin itu saja untuk episode tanya jawab bersama Bapak Abdul Aziz Muslim kali ini. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bapak juga. Kami terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.